Oke teman-teman, jumpa kembali dengan saya ya, Montir Insomnia. Nah teman-teman, apa kabarnya? Semoga selalu baik, sehat, tanpa kekurangan sesuatu apapun, dan murah rezeki, amin. Oke, kali ini saya kedatangan pasien lagi ya. Ini ada speaker woofer. Speaker woofer ini ya, mereknya Genesis Superbass. Ini speaker woofer ini biasa digunakan di mobil-mobil ya. Nah biasanya kalau di mobil dia hanya mengambil bassnya saja untuk jedum-jedum. Nah seperti itu teman-teman. Nah ini di sini ya, di speaker ini dia menggunakan catu daya 12 volt ya, 12 volt. Itu di sini ada ini ya, ada tulisan rem plus 12 volt dan ground. Nah nanti kita akan menggunakan adaptor 12 volt ya untuk mengetesnya. Nanti rem dan 12 volt ini kita gabungkan saja apinya ya, kita gabungkan yang dua ini ground. Dan di sini ada pengaturan suara teman-teman ya, ini untuk suara dalam atau bassnya saja, suara tengah dan medium. Dan ini ada pengaturan tone-nya ya, ini. Dan di sini ada pengaturan volumenya. Dan di sini ada inputnya. Nah, inputnya untuk kita pakai CD atau pakai HP. Ini saya akan tes pakai HP saja nanti lagunya ya teman-teman. Nah ini kita nggak usah pakai suara low-nya ya, kita pakai suara mediumnya saja seperti itu ya. Nah nanti akan kita tes ya, kendalanya seperti apa. Kalau menurut yang punya katanya suaranya gemersek, nggak bersih ya, nanti kita coba dan kita cek, kita buka penyakitnya apa ya, penyakitnya apa, flu atau batuk, kita cek, kita belum tahu. Dan pemain apa saja yang udah mogok ya, udah sakit, komponennya apa saja nanti kita cek teman-teman. Oke, sekarang kita tes dulu ya, kita masukkan adaptornya. Saya menggunakan ini ya teman-teman ya, adaptor 12 volt ya. Ini saya pakai adaptor ini ya, ini adaptor ini saya pakai ini berapa ya, berapa ya, nanti kita coba ya. Ini lumayan kuat ya kalau untuk mengetes ini apa namanya tuh, woofer ini. Nanti kita gunakan suara mediumnya saja. Oke ya, sekarang kita sambung dulu ya teman-teman. Ini hasil kabel modifikasi saya ya. Ini yang kabel warna hijau muda ini masanya ya, dan yang warna coklat ini apinya ya. Oke, kita sambung dulu. Nah ini ya, untuk masanya kita masukkan ke ground teman-teman. Ini kita masukkan dulu ke ground. Dan yang untuk apinya ya, untuk apinya ini kita gabung saja ya, jadikan satu antara plus 12 volt dan remnya. Nah ini kita jadikan satu ya teman-teman apinya ya. Oke, seperti ini ya. Kita masukkan dulu lalu kita kencangkan. Nah seperti itu ya teman-teman kalau pakai adaptor di rumah. Nah sekarang mau kita pakai HP ya, saya pakai HP. Saya menggunakan jack ini ya untuk mengetesnya. Ini kita masukkan ke sini ya. Oke, seperti itu. Nah sekarang kita coba. Oke ya, sekarang kita colokkan woofer speakernya ya, speaker woofernya. Nah itu teman-teman, suara itu ya, kalian bisa dengar ya suaranya ya, seperti ini ya. Suaranya ngorok teman-teman. Nah seperti itu ya. Nah oke ya, suaranya ngorok seperti itu teman-teman ya.
Sekarang kita buka ya, kita buka dan kita cek pemain apa saja yang mengalami gangguan dan kerusakan. Nanti kita ganti dan kita tes. Nanti saya perlihatkan cara mengukurnya ya, dan bagian mana saja yang perlu dicek. Oke ya, seperti itu. Saya buka dulu speakernya. Oke ya, ini dia penampakan mesinnya ya. Mesin dari speaker woofer ini ya. Ini ada kabel merah hitam ini ke dalam ya. Ini ke speaker. Speakernya ke dalam ya. Dan dia menggunakan power supply-nya, dia menggunakan 2 elko ya. Berarti rangkaian regulator ampli ini dia CT, teman-teman. Nah, sekarang bagian mana saja yang perlu kalian ukur ya. Ini elko yang besar 2 ini ya, itu sebagai elko power supply ya, untuk PCC power ampli, tegangan utamanya. Dan posisinya ini ya, elko 2 itu ya. Dan ini yang yang 2 ini ya, ini minus ya, dan ini plus sebelah sini. Nah, yang sebelah sini antara min dan plus ini digabung jadi satu, teman-teman. Nah, seperti itu ya. Jadi ini yang minus ini minus, yang ini ya, dan yang ini yang plus. Ini yang depan ini. Nah, untuk yang kaki satunya plus dan minus ini, dia di sini digabung menjadi satu. Nah, seperti itu rangkaian CT, teman-teman. Nah, sekarang kita ukur ya berapa volt arus yang ada di elko ini. Nah, seperti ini, teman-teman ya. Untuk mengecek kalau kalian ingin memperbaiki speaker dengan gejala kerusakan seperti itu, yang perlu kalian cek adalah PCC-nya ini ya, PCC utama untuk power ampli, terus PCC IC ini ya, sebagai IC tune controlnya ya, untuk mengubah suara bass, suara low, suara medium, dan suara high ya. Ini IC-nya dicek juga. Di sini ada min plus juga ya. Ini kaki 4 ini min, dan kaki 8 ini dia PCC plus. Dan satu lagi yang perlu dicek itu adalah tegangan bias ya. Tegangan bias dari positif elko PCC ini dia menuju ke driver ya, ke driver atau penguat menengah atau preamp daripada power ampli ini. Tegangan bias itu kecil, teman-teman, itu tidak sampai 1 volt, kurang lebih 0, sekian ya. Nanti kita cek bagian mana saja. Yang akan kita cek pertama kali adalah PCC utamanya ya, PCC utama dari elko 2 ini ya, sebagai power supply-nya. Oke ya, kita colokkan dulu speakernya, teman-teman. Nah, itu speakernya sudah kita colokkan ya. Itu lampu indikatornya menyala ya, biru. Lampu powernya sudah menyala. Biasanya kalau untuk PCC speaker aktif itu ya kisaran 20 volt ke atas ya, kalau untuk power kecil seperti ini. Ini dudnya ada ya. Nah, tapi berarti power ampli bekerja dengan baik, tapi kenapa suaranya tidak bersih alias gemersek ya. Nah, untuk mengukur PCC nya ini jarum multi kita posisikan skala ini ya, skala kali 50 volt DC. Nah, seperti itu, teman-teman ya, skala kali 5 volt DC. Sekarang kita ukur PCC utamanya, teman-teman. Ini seperti yang saya jelaskan tadi ya, yang 2 digabung ini dia sebagai ground ya, sebagai ground. Nah, sekarang kita ukur dulu tegangan minusnya. Nah, untuk mengukur tegangan minus CT ya, ini seperti ini ya. Probe merah ini ya, lihat pergerakan jarum ini ya. Probe merah ini kita tempelkan di ground atau kabel atau kaki elko yang digabung jadi satu. Nah, yang minus ini yang sebelah sana tadi yang saya jelaskan di depan itu probe hitam ya. Seperti ini, teman-teman ya. Ini lihat pergerakan jarum multi ya. Nah, itu ya. Jarumnya bergerak itu sekitar 20 volt minus 20 volt. Nah, untuk tegangan plusnya ya itu harus sama 20 volt. Nah, kalau misalnya tegangan plusnya tidak sampai 20 volt
atau misalnya 12 volt atau di bawah 12 volt, maka berarti permasalahan di bagian power supply. Tapi kalau misalnya di sini normal, maka permasalahan di yang lainnya. Nah, sekarang kita ukur ya, kita balik, kita ukur PCC plus yang probe hitam di ground ya, yang kaki elko digabung yang dua besar tadi, dan yang probe merah di plus elko besar tadi ya. Nah itu terukur teman-teman ya, sekitar 12 volt dan minusnya sekitar 12 volt teman-teman, perhatikan ya, plus 12 volt dan minusnya 12 volt, 20 volt, plusnya 20 volt ya teman-teman ya, itu ya. Tuh kita lihat ya, nah ini ya, plusnya 20 volt dan minusnya 20 volt. Nah berarti teman-teman power supply daripada rangkaian speaker woofer ini oke ya, tidak ada masalah. Nah sekarang selanjutnya kita cek bagian tone ya. Tone ini bagian IC ini ya, IC ini IC 4558. Nah di sini ada PCC minus sekitar 12 volt dan juga PCC plus ya, biasanya sekitar 12 volt. Kita nanti cek ukur berapa volt pada pin-pin daripada IC ini ya. Coba kita ukur dulu teman-teman. Oke ya, kita ukur tegangan plus dulu ya, tegangan minus dulu ya, minus 12 volt ya. Perhatikan jarum multi ya. Ini tegangan PCC minusnya ini di kaki pin 4 teman-teman, di pin 4, ini pin 1 ya. 1 2 3 4. Ini pin 4 ya. Nah, itu teman-teman ya. Terukur PCC minusnya itu sekitar 10 volt. Nah, 10 volt teman-teman ya. Sekarang kita ukur PCC plusnya di pin 8. Untuk mengetahui pin 8-nya tinggal dihitung saja teman-teman dari sini ya. 1 2 3 4 yang tadi minus ya. 5 6 7 8. Nah, seperti itu untuk menghitung kaki IC pin berapa. Nah, di pin 8-nya juga ini plus ya, plus terukur sekitar 10 volt. Sama ya, tadi posisi tegangan minusnya ini ada 10 volt. Di PCC plusnya pin 8 itu 10 volt, sama ya. Berarti di pin 4 PCC minus 10 volt, di pin 8 PCC plus 10 volt. Nah berarti arus yang masuk ke IC tune ini oke ya, tidak ada masalah. Nah kita jangan langsung ponis IC-nya rusak ya. Jangan dulu kita ponis IC-nya rusak. Kita cek dulu tegangan biasnya ya. Tegangan bias dari PCC elko besar ini yang 20 volt ya, menuju ke sini ya, ke bagian preamp atau penguat menengah daripada power ampli ini ya. Kita ukur di situ, biasanya kecil ya, hanya tegangan bias di bawah 1 volt. Nah itu biasanya teman-teman kita matikan dulu speakernya ya. Oke teman-teman ya, itu biasanya tegangan bias itu speakernya udah kita cabut ya. Biasanya tegangan bias itu dia dapatnya dari plus ini ya, plus elko ini menuju ke preamp ini ya, bagian penguat menengah power ampli ini ya. Nah itu nanti biasanya dia di filter ya, atau ditahan dengan sebuah resistor ya. Nah kita cek nanti resistor mana, apa yang dua ini ya, yang di atas ini ada 2 biji ya, nggak tahu yang mana, atau bisa juga yang di sini ya. Yang penting kita telusuri dulu ya, plus dari elko ini, yang plus ini ya, yang bagian ini, yang bagian ini nih. Nah itu kemana saja larinya. Nah seperti itu teman-teman ya. Oke, kita lihat dulu ya, kita telusuri dulu jalur plusnya ya. Ini dia udah bukan, nah ini ke sini ya, ini bukan, ini ke sini, sini. Nah ke sini teman-teman, ke resistor yang satu ini, itu kan dari plus ke sini jalurnya ya, ke sini ini, ke sini
Nah, dia larinya ke bagian penguat menengah daripada power ampli ya teman-teman ya. Ini plus larinya ke pin resistor ini, dan ujungnya ke sini, dia terus ke sini ke sini ke sini. Nah, di bagian ini teman-teman. Sekarang kita ukur dulu ya, atau langsung kita coba cabut aja resistornya ya. Nah, itu resistor ini langsung kita cabut saja, coba. Kepalangan dia udah di bawah ya, langsung kita cabut. Itu nih warna dari resistor ini ya, coklat, hijau, oranye. Nah teman-teman ya, itu setengah watt ya mungkin ya, setengah watt, coklat, hijau, oranye, berarti 15 kilo ya nilai daripada resistor ini. Oke ya, langsung kita cabut aja, kita ukur ya, karena kebenaran posisinya sudah di bawah. Kita cabut teman-teman. Oke ya, sebelum kita mencabut resistor ini ya, kita harus memakan ini dulu teman-teman, supaya pikiran menjadi cerah. Nah ini teman-teman ya, ini adalah tape dari ubi ya, dibuat dari ragi. Ini bukan iklan teman-temannya, bukan juga dari vendor ya, ini ya baru saya beli tadi. Coba kita kunyah dulu ya, kelezatannya bagaimana. Waduh, udah ngiler saya. Oke ya. Enak sekali. Nah, jadi kalau kalian sebelum memperbaiki speaker ini ya, turuti saya ya, harus menyiapkan tape. Tape dari ubi ya, bukan tape ketan hitam. Nah, kita habiskan dulu tapenya ya, baru nanti kita cabut resistornya dan kita ukur. Tinggal ininya teman-teman, nikmat. Nikmat sekali. Nah, setelah perut kenyang menyantap tape, kita cabut resistor ini teman-teman. Nah, kita cabut ya. Perut sudah kenyang, tapi oke, kita cabut. Kenapa dia ditaruh di bawah ya, kurang tahu juga, mungkin sudah dari pabriknya. Nah ini teman-teman ya, ini resistornya. Ini warnanya sudah saya sebut tadi ya, coklat, hijau, oranye, 15 kilo nilai daripada resistor ini. Oke, sekarang kita ukur ya. Skala kita voltmeter, skalanya ohm ya, ohm skala kali 1K. Nah, kali 1K. Kalau resistor ini bagus dengan nilai 15 kilo ya, dia harus di atas 10 dan di bawah 20 teman-teman. Berarti resistornya bagus. Itu yang atas ya, yang angka paling atas. Seperti itu. Coba kita ukur apakah resistornya bagus. Lihat pergerakan jarumnya. Itu ya. Oke teman-teman ya, ini resistor nilainya 15 kilo atau 15K. Kalau dia normal, dia harus jarum ini ya, jarum ini naik sampai ke sini ya, antara angka 20 dan angka 10. Nah itu resistor ini bagus kalau dia posisinya jarumnya naik ke sini. Nah ini setelah kita ukur, itu jarumnya tidak bergerak sama sekali, hanya bergerak seupil ya, sedikit sekali. Oke teman-teman, seperti itu yang mengukurnya. Berarti teman-teman ya, semua resistor ini KO ya. Nah, dia sudah minta pensiun ya, udah KO, udah minta pensiun. Nah saya mau cari resistornya dulu ya, nanti kalau ada yang sama wattnya kita coba cari yang sama wattnya ya. Nanti kita coba cari. Saya mau cabut dulu di mana ya, di mesin-mesin yang udah nggak kepake lagi. Oke ya. Nah ini ya teman-teman, saya sudah mendapatkan resistor ini ya. Wattnya lebih kecil ya, 1/4 watt saya dapat. Saya tadi mau cari yang setengah watt tapi nggak ada ya, jadi saya ambil yang 1/4 watt saja ya.
Ini saya tadi nyabut ini di mesin lama, itu mesin udah nggak kepake ya, saya cabut. Nilainya sama teman-teman ya, 15K. Ini 15K, ini 15K. Nah sekarang kita coba ukur yang ini ya. Yang ini tadi sudah kita ukur, teman-teman lihat sendiri ya, jarumnya tidak bergerak. Nah sekarang kita ukur yang saya cabut tadi ya. Oke, seperti tadi ya. Nah ini satunya di sebelah sini dan satunya lagi sebelah sini. Nah itulah, lihat teman-teman ya, jarumnya bergerak. Nah itu teman-teman, melihat ke angka 20 ya. Nah, ke angka, nah ini belum pas ya, tapi kalau ini kita paskan di 0, dia di atas angka 20 harusnya. Nah seperti itu ya, kita putar. Nah itu teman-teman ya, dia di antara 10 dan 20. Nah seperti itu teman-teman ya, lihat pergerakan jarumnya. Nah itu berarti resistor ini bagus dan resistor yang tadi putus. Sekarang kita coba pasang ya, kita coba pasang di sini ya, nanti kita tes. Masangnya seperti ini saja ya, karena dia hanya 2 pin resistor ya. Yang satu di sini, enggak kelihatannya. Oke. Kita pasang dulu seperti itu ya. Nah, satunya di sebelah sini. Nah, teman-teman ya, terus seperti itu. Kita tambah timah ya sedikit supaya dia lebih kuat. Oke. Oke, coba kita lihat dulu pakai mata Dewi ya. Ini saya punya mata Dewi ini, karena kalau pakai mata saya kayaknya sudah nggak kelihatan lagi ya. Nah ini ya, takutnya nanti solderan ini tergabung ke sebelahnya ya, maka kita lihat pakai ini. Oke teman-teman, bagus, tidak tergabung ke sebelahnya. Nah sekarang kita ukur dulu ya, berapa volt keluar arus yang di sini ya. Tadi dia di bawah 1 volt harusnya. Ini AVO-nya kali 10 volt DC ya, karena arus yang kita ukur itu di bawah 10 volt. Jadi multinya kali 10 volt DC. Oke ya, kita colokkan dulu speakernya seperti itu teman-teman. Yang hitam di sini ya, lihat ya jarum ini ya pergerakannya. Probe hitam di ground ya, probe hitam di ground, dan probe ini di sini ya. Nah ini yang PCC langsung dari elko ya. Itu karena dia kali 10 volt maka jarumnya naik tinggi ya. Seperti itu, berarti di sini kan sekitar 20 volt tadi. Nah sekarang kita ukur di pin yang sebelah sini ya. Ini di bawah 1 volt harusnya. Oke, di sini ya sejalur. Nah itu teman-teman naik ya. Di bawah 1 volt. Itu tegangan bias. Nah itu teman-teman. Seperti itu, seperti itu. Oke ya. Berarti arus di sini sudah normal. Sekarang kita coba ukur arus yang masuk ke TR finalnya ya. Ini kita skalanya kita ubah lagi ke 50 volt DC. Coba kita ukur di kaki tengah TR final ini. Dia kan ada 2 nih teman-teman, 1 2 ya. Ini apa ya ini? Nah ini plus 20 volt ya. Dan TR yang satunya di sini ini minus 20 volt. Nah itu ya minus, kita ubah probenya ya. Itu teman-teman ya, tuh minus 20 volt, berarti arus yang masuk ke TR final ini oke. Sekarang kita kondisikan lagi 10 volt DC ya. 10 volt DC, probe hitamnya di sini ya, tempelkan di ground elko ini. Kita coba di kaki kiri ini ya. Nah itu arusnya tidak ada ya, rendah sekali, itu berarti oke. Di sini juga oke, rendah arusnya.
Di sini juga oke, arusnya rendah. Di sini arusnya di sini kita coba minusnya. Di sini arusnya rendah juga. Nah, kalau di kaki pinggir-pinggir ini arusnya tinggi sampai 10 volt atau 12 volt, berarti TR final ini bermasalah. Bagian penguat akhirnya berarti bermasalah. Tapi kalau dia rendah, arus yang dikeluarkan di pin transistor final ini ya, rendah seperti yang saya ukur tadi, berarti power ampli bagian penguat akhirnya ya itu oke. Nah, sekarang kita langsung tes saja teman-teman ya. Kita coba apakah suaranya masih seperti tadi atau sudah bagus. Nah, kita coba seperti ini saja ya. Kita coba seperti itu. Saya mundurkan dulu kameranya ya. Nah, itu setelah kita penggantian ini mau kita tes setelah penggantian pemain satu ini ya. Ini nggak tahu nih penyerang atau gelandang atau sayap kiri kanan, nggak tahu ya. Tapi resistor ini pemain yang ini kita ganti tadi. Nah, setelah kita ukur arus yang dikeluarkannya standar. Nah, sekarang mau kita coba. Kipernya nggak ada teman-teman kalau di sini. Oh, kipernya ini ya. Kalau kipernya ini nih. Ah, ini TR final ini yang besar dua ini kipernya ini. Ini TR final ya atau penguat akhir. Nah, itu sebagai kiper. Nah, sekarang kita coba ya. Kita coba masukkan dulu ini ya. Itu kita coba pakai HP teman-teman ya. Kita kecilkan dulu volumenya ya. Volumenya kita coba kecilkan dulu supaya nggak kaget ya. Kecilkan dulu. Ini pengaturan tone-nya ini kita nggak apa-apa besar ya. Oke, sekarang kita coba pakai HP teman-teman. Oh, saya nggak ada DVD ya, nggak ada DVD ya, biasalah nggak kebeli DVD. Saya kebelinya home theater, jadi saya coba pakai HP saja ini ya. Kita coba apakah suaranya sudah oke atau masih gemeresek teman-teman. Nah, kita ini ya, kalau dutnya pasti ada ya, kecil itu ada. Kita coba pakai lagu yang ada aja ya. Ini kita coba ini. Nyetir teman-teman ya, saya mau nyetir lagunya dulu. Nah, ini lagu dari HP ini sudah jalan ya. Coba kita besarkan volumenya ya.